Sampai kadang-kadang ada klien misalkan dia mau beli tas lagi ngomong apa, ada aku, ada Mbak Zizi, ya enggak juga sih, jangan gitu. Anak milenial bisa jago nih kayak gini-gini. Di compare sesuai kan kemampuan kita. Kayaknya aku mampu nih 20 tahun cicilan nih. Gitu, jadi lebih pede. Tapi kok aku khawatir ya dengernya ya. Soalnya aku ngebayangin ya, aku nabung di banknya itu gampang banget diambilnya, apalagi nabung di depan. Oh gitu ya. Hai semua, ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our Bedtime Story. Apa kabar semuanya? Sehat lah kayaknya ya. Ini pada semangat semua nih penontonnya. Semangat karena hari ini topiknya tentang nih. Dungkrek. Dungkrek tahu nggak? Nggak tahu. Cuan. Tuh. Ujung-ujungnya Duit. Jadi kan seperti kita ketahui bersama, ya memang sih katanya kan nggak semua bisa dibeli dengan uang. Ya, tapi semua mau belinya pakai uang. Itu Aduh, pusing. Jadi hari ini alhamdulillah kita udah kedatangan teman apotik, which is itu sahabat saya juga nih, udah lama aku bersahabat sama Mbak Zizi. Hai Mbak Zizi. Halo Tepuk tangan Adit buat dan Adit. Fauzia Arsianti. Lengkap ya namanya. Financial planner. Boleh memperkenalkan diri dulu Mbak, monggo. Sebelumnya terima kasih udah diundang di acara yang super keren ini, Apotik gitu kita ya. yang senang, alhamdulillah, thank you. Oke, nama saya Fauzia, tapi bisa dipanggil Zizi. Aku sendiri jadi perencana keuangan udah lebih dari 15 tahun. Tapi memang senangnya selain jadi FP juga berbisnis kecil-kecilan gitu. Nah, saat ini sekarang karena udah nggak ketemu klien lagi, aku lebih seringnya kasih pembicaraan lewat Zoom, lewat aplikasi online ya, Mbak. Betul, online untuk memberikan pandangan yang benar dari sisi financial planner mengenai keuangan gitu sih kurang lebihnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan finance, istilahnya kan financial planner ya. Itu lebih mengarahkan apa, merencanakan apa? Apa tuh Mbak? Mungkin orang yang masih awam sih gitu. Financial planner apa sih? Emangnya gue perlu? Emangnya emang gue butuh gitu ya betul. Gimana Sebenarnya perencana keuangan itu profesi yang udah cukup lama, sekitar awal-awal tuh aku paham profesi ini sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, itu lagi happening di Singapura. Memang baru masuk tuh 15 tahun lah ke Indonesia. Nah, dia sebenarnya kalau bahasa gampangnya mengakomodir antara langit dengan bumi. Langit itu tujuan, bumi itu kondisi keuangan. Misalkan gini, Mbak, aku pengennya begini, tinggi banget, tapi kondisi keuangannya seperti ini. Nah, kita bikin ke tengah nih, sehingga ketemu di mana? Dia lebih realistis untuk tujuan keuangan. Kalaupun dia kepengin banget, berarti dia harus mengerjakan apa supaya nyampe. Lebih kurang begitu. Gitu. Makanya tiap orang beda-beda sebenarnya. Kayak target contoh nih teman-teman apotik yang pasti pada remaja. Gue pengen punya mobil di usia targetnya misalnya lulus kuliah atau gue bisa kuliah sambil bekerja terus gue bisa nyicil mobil misalnya. Atau yang sudah menikah atau merencanakan menikah, gue pengen punya apartemen deh sama calon istri gue atau suami gue pengen punya rumah deh. Betul. Kayak gitu ya. Lalu dulu mungkin orang menganggap ini memandang sebelah mata kali ya Mbak. Ya nggak sih? Karena ngerasanya bisa kita sendiri. Tapi ternyata tenaga ahli biar gimana pun dalam bidang apapun itu diperlukan sih menurut aku ya Mbak ya. Karena kan pasti ada insight, ada masukan lah ya. Iya. Terutama betul. Gue punya pertanyaan dulu nih, pembukaan nih, teaser nih ya. Kayak gue punya penghasilan sekarang misalnya UMR, Jakarta misalnya 4 jutaan gitu per bulan, kotor. Dipotong ini biaya hidup ini itu bla 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 bla. Terus gue berpikir, wah ternyata gue nggak bisa mendapatkan apa yang gue mau nih. Terus gue bertarget dong. Kayaknya kalau gaji gue 2 kali lipat nih, kayak penghasilan gue 2 digit, mungkin di atas 10 juta per bulan, gue bisa nih dapat apa yang gue mau. Ternyata begitu beberapa saat kemudian, ya mungkin berapa tahun kemudian, kita achieve tuh target tuh penghasilan kita 2 digit. Tapi ternyata karena BM ya banyak maunya ya. Akhirnya target yang sebelumnya kita pengen achieve lupa atau malah mungkin semakin jauh. Itu sering terjadi nggak sih Mbak? Sering banget. Makanya kenapa kami biasanya nganjurin nabungin di depan. Jangan di akhir. Jadi kita hitung kemampuan si klien gimana, tujuan keuangan dia gimana, karakteristik dia dalam berinvestasi seperti apa. Ada orang yang high risk, pengennya tuh dia ngeresiko tinggi. Ada lagi yang low risk. Nah, itu kita sesuaikan dengan
risk profile dia. Nah, karena kami dibekali dengan product knowledge yang independen, misalkan kayak gini. Kenapa independen? Ada katakanlah jual insurance, yang dia kemukakan adalah asuransi produk perusahaan dia. Nah, kalau kami dilarang, ada kode etik yang mengatakan bahwa kita harus kasih produk investasi ataupun produk insurance yang legal dan sesuai dengan kebutuhan si klien. Jangan si kliennya butuhnya ini dikasih yang gimana, yang berbeda dengan apa yang dia butuhkan sebetulnya. Nah, itu kita ketemukan. Nah, kenapa di depan? Karena sebenarnya kita menggaji dulu diri kita sendiri, pay yourself first. Karena kita kan dapat uang nih, bayar itu kadang-kadang masuk ke rekening bank, cheat dia lewat lagi, gitu kan? Bayar macam-macam lah kebutuhan hidup. Nah, kenapa kita balik di depannya dulu, kita bayar untuk diri kita sendiri, nabung, baru sesudahnya kita boleh habiskan. Jangan di akhir, karena di akhir biasanya BM tadi banyak maunya, begitu pegang uang banyak, dia biasanya suka banyak mau. Tapi kalau kita udah mulai bikin alokasi, nabung di depan, ya akhirnya kita belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu sih kurang lebih. Jadi Mbak Zizi menyarankan nabung dulu di depan. Ketika kita dapat duit nih 1.000, nah dari 1.000 itu nabung di depan. Yang sekarang Atik mau tanyain adalah, katakanlah ilustrasi kecil aja. Misalnya sebenarnya berapa persen sih Mbak? Kalau kita dapat uang nih, teman-teman apotik dapat gaji, berapa persen? Kalau Mbak Zizi bilang, stop. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus nabung dulu di depan. Nah, berapa persen itu alokasi kebutuhan hidup berapa persen? Itu gimana Mbak? Dari aku justru kita agak unik karena kita nggak pernah ngasih persentase. Tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang mbakku kepengennya beli tas branded, ya beli deh tas branded. Karena kalau dilarang-larang dia jebol, nggak bisa tuh. Malah gitu malah ya gitu. Mau belanja. Artinya apa? Memplanningkan keuangan itu bukan berarti kita hidup seketat mungkin sampai mau mati gitu, enggak gitu ya. Jadi kita planningin di depan. Pengen apa? Ya udah beli, tapi untuk mencapai ini nabung dulu, atau beli yang ini sekarang tapi yang next time jangan lagi ya, maksudnya di planning mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan tetap yang lain-lain juga ditabung di alokasi keuangan yang sesuai dengan profil resiko dia. Jadi bukan berarti nggak bisa beli apa-apa gitu. Sampai kadang-kadang ada klien misalkan dia mau beli tas lagi ngomong apa, ada aku, ada Mbak Zizi, ya enggak juga sih, jangan gitu. Tapi kok aku khawatir ya dengernya ya. Soalnya aku ngebayangin ya, aku nabung di banknya itu gampang banget diambilnya, apalagi nabung di depan. Gitu ya. Di depan tetangga, di depan rumah. Lebih gampang ya. Siapa aja bisa ngambil. Orang udah pengalaman 20 tahun sesuai dengan umur saya. Baru lahir. Ya, terus ini nih, anak muda sekarang tuh suka ngomong about financial freedom, itu ya kan? Nah, kan itu tuh gimana tuh? Apa yang harus dilakukan anak-anak muda atau mungkin keluarga baru yang kepengen mencapai financial freedom itu? Gue ngomongnya aja susah ya, ribet banget ya. Masih ngomong financial problem, nyari duit susah, ngomong financial ribet banget. Kebetulan aku juga punya anak yang usianya lebih kurang sama kayak usia anaknya Atik ya, 21 tahun dan udah mulai kerja. Aku bilang gini sama dia, kerja sungguh-sungguh, nabung perlu, hidup secukupnya gitu ya. Financial freedom akan di-achieve ketika kamu konsisten ngelakuin itu semua. Bukan berarti financial freedom itu dia harus kerja gila dan apa tipes, ya enggak, jangan gitu ya. Dia harus punya quality of life. Banyak anak muda yang kerja sampai sakit segala macam. Kerja sungguh-sungguh, hidup secukupnya, nabung diperlukan, ibaratnya sangat dianjurkan gitu ya, sangat diprioritaskan. Terus financial freedom sebenarnya adalah kita kerja bukan karena kita harus, tapi karena kita seneng. Sebenarnya itu pengertiannya gitu ya. Bukan kita nggak ngapa-ngapain ongkang-ongkang kaki lalu dapat uang gitu, seperti yang sekarang mungkin anak muda sekarang berpikirnya seperti itu, nangkepnya begitu. Tapi dia kerja bukan lagi karena ada kewajiban, tapi karena seneng. Nah, itu biasanya dicapai oleh orang-orang yang memang sudah ngerti manage uang, ngerti esensial uang seperti apa, ngerti bahwa uang itu sebenarnya jadi alat kita untuk memenuhi kebutuhan, bukan kita yang diperbudak oleh uang. Jadi ada esensi uangnya sendiri yang dia harus paham gitu. Ini ya, jadi lebih terperinci kayak tadi kata-kata gue nggak bisa ngulangin sih, cuma maksudnya jadi jangan diperbudak oleh uang gitu. Iya. Tapi diperbudak oleh keadaan biasanya. Oleh keadaan ya. Mau nggak mau gitu. Oleh dapur. Iya sih, tapi memang setuju. Memang
Aku senangnya tadi yang Mbak Zizi katakan nih teman-teman apotik, bahwasanya kita untuk mengejar si finance titik di mana kita bisa financial freedom. Itu kita berarti jangan terlalu fokus sama gaya hidup. Betul. Tapi fokusnya sama kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup itu kan tidak bisa kita hindari ya. Dan kebutuhan hidup orang beda-beda. Orang hidup di kota besar, di kota kecil, di pedesaan itu beda-beda. Kebutuhan hidupnya pasti berbeda. Betul. Gitu. Kebiasaan hidupnya juga beda-beda. Tapi yang namanya membiasakan diri untuk menabung untuk masa depan di saat kita sedang tidak produktif atau sudah tidak produktif lagi, mungkin itu ada strategi yang sangat ampuh yang bisa di sharing kali sama teman-teman ya, Mbak Zizi. Mbak, itu ngomong-ngomong soal tadi Mbak Zizi pentingnya menabung gitu ya. Tabungan tuh dalam artian kita cuma naruh duit apa dalam bentuk investasi atau gimana tuh Mbak? Untuk anak-anak muda nih terutama nih. Sama nih pernah Atik sama Adit tuh ada korelasinya. Kebetulan saya suami istri. Istri ya. Saya baru tahu. Dia sama gilanya loh gitu. Jadi lupa deh tuh gue. Belum bisa inget. Oke, jadi investasi apa yang cocok dengan yang Atik bilang tuh nabung tuh harus dalam bentuk nabung naruh uang di bank atau aja. Bisa invest kemana? Investasi. Jadi Mbak Zizi tuh lebih nyaranin apa sebenarnya bentuk tabungan itu? Jadi sebenarnya ketika kita menangani handle klien atau klien ada yang bertanya pada kami, kita cek dulu profile risknya seperti apa. Nggak semua orang sama risk profile-nya. Misalkan kayak gini, ada orang yang memang dia ngerti product knowledge mengenai saham, mengenai derivatif, dia paham resikonya, dia tahu kalau masukin ini sesaat itu bisa hilang, dia tahu ini jangka panjang, aku berani kasih dia produk investasi yang sesuai dengan profile risiko dia, dengan knowledge dia. Dan tujuan keuangan dia biasanya nggak sebentar, dia lama. Long term. Aku ngerti produk ini, biasanya kita nanya ini, kamu ngerti nggak produk ini apa? Ngerti nggak? Untungnya sekian. Iya, tapi ngerti nggak resikonya sekian? Bisa dapetin keuntungan benar, tapi lo bisa kehilangan uang sekian persen lo dalam berapa bulan? Sanggup nggak? Nggak sanggup sih, gue mundurin. Nah itu bisa kita kasih gambaran terjeleknya dari investasi, resikonya. Dan nggak semua orang bisa handle. Kalau bisa handle ya kita kasih yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, investasi itu nggak cuma berupa tabungan, tapi ada emas, ada reksadana gitu ya. Properti itu termasuk nggak Mbak? Termasuk ya itu? Sekarang juga mungkin ada tas gitu ya yang memang bisa dijual kembali. Jadi macam-macam bentuknya. Cuma kalau aku biasanya menyarankan, pertama sesuai profil resiko, kedua kita paham produknya, jangan FOMO. Nah yang sekarang jangan FOMO, bagus tuh kata-katanya, bener Mbak. Itu yang aku jujur agak khawatir karena beberapa temen yang seumuran abis itu masukin sini terus cepet nih naikin nih. Gue kemarin nanam 5 juta baru 2 bulan nilainya udah jadi 15 juta. Betul. Semua langsung pengen gitu. Tiba-tiba duitnya dibawa kabur. Nah iya, turun drastis, nggak balik lagi. Nah jangan FOMO, kenapa? Karena investasi itu harus benar-benar paham profil resikonya, barang apa, kemudian naik turunnya. Kalau aku pribadi udah umur segini, aku lebih seneng sama barang yang bisa dilihat. Yang ada fisiknya, ada wujudnya ya. Ada wujudnya, mendingan aku jualan makanan deh, kelihatan gitu ya, atau enggak barang-barang yang aku bisa lihat. Kalau reksadana ya mungkin karena usia aku udah 46 tahun, aku lebih milih yang lebih konservatif. Aku pikir 26 loh. Ya Allah Tuhan. Ntar lupa lagi deh gue gini. Langsung lupa lagi. Langsung trending. Terus Mbak. Ya jadi intinya gitu. Jadi kalau Mbak Zizi sekarang lebih seneng yang ada wujudnya. Jelas wujudnya gitu. Kalau reksadana aku kan milihin yang memang sesuai dengan yang legal, yang terdaftar di BEJ, BI juga kasih OJK juga kasih keterangan bahwa memang dia legal dan dapat dicek di websitenya, nama produknya terdaftar di OJK. Ya, jadi nggak akan kita kasih yang tidak legal gitu ya. Nah seperti itu. Ada yang mau curhat nih Mas? Silakan. Coba Bapak, saya nggak mau. Ngomong di sini. Gak usah malu-malu. Gimana tuh? Biar teman kita nih, teman-teman apotik nih, mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman apotik juga. Katanya banyak orang yang beli barang pakai cicilan.
apalagi 0%. Wow, itu menggiurkan. Nah, itu cara kita menghandle-nya atau mengantisipasinya baiknya tuh gimana menurut Mbak Zizi? Sebenarnya membeli barang secara cicilan sih nggak masalah ya, selama kita bisa bayar cicilannya, itu yang penting gitu. Lalu kalau aku biasanya aku breakdown. Barang cicilan 0%, tapi harga sesungguhnya berapa ya? Aku biasa riset dulu, dan anak muda sih biasanya lebih pintar lah untuk ngeriset. Oh, ternyata nggak seperti itu harganya ya. Ada biaya yang dimasukin, disempilin, tapi dibilangin 0%. Tapi aku mampu bayarin dan aku butuh sekarang juga. Ya it's okay, nggak apa-apa. Asal dia benar-benar strict dengan budgetnya. Oke, ini dulu yang aku beli. Aku nggak akan nambah cicilan lagi yang lain. Nah, jeleknya ketika kita beli barang cicilan, kita kayak merasa punya spare untuk beli barang yang lain. Nah, ini yang karena duitnya masih ada. Jadi kalau memang kita punya uang, ya udah langsung beli lunas. Cuma kalau memang kita butuh banget dan emang uangnya nggak ada, nyicil, tapi strict. Ini dulu deh, setelah itu baru nambah lagi yang lain. Tapi itu sekali lagi didasari oleh kebutuhan. Bukan keinginan, kemauan. Kalau aku nih mungkin bisa correct me if I'm wrong ya. Misalnya gue mau perlu suatu device, apapun itu lah, mau handphone, mau laptop, apa ya. Kayak gue ngerti ngomong gitu, ya kan? Nah, kalau aku memberanikan diri untuk menyicil atau installment, ya, mungkin aku lihat misalnya gue nyicil setahun nih, 12 bulan, bayarnya per bulan, ya kan? Kira-kira selama 2 bulan, minimal 12 bulan ke depan, barang ini bakalan masih gue pakai nggak? Satu itu. Nomor 2, kira-kira masih update nggak? Masih gue butuhkan nggak? Jangan-jangan gue baru nyicil 3 bulan, ternyata barangnya udah rusak atau nggak kepake. Jadi atau udah ada update baru lagi barangnya. Gue malas banget kan, gue nyicil sesuatu yang sebenarnya barang ini udah nggak kepake lagi sama gue. Tuh, jangan sampai kayak gitu kali ya. Jadi yang Adit katakan itu adalah, berarti Adit adalah customer yang cerdas, udah ngerti nih emosinya. Jangan sampai lupa minum. Saya langsung bodoh kalau karena jujur yang membuat gagal dari planning itu bukan karena kemampuan dia mengerti product knowledge, tapi kemampuan dia untuk menganalisa diri sendiri, disiplin diri sendiri. Nih gue masih butuh nggak nantinya? Apa nanti gue nyesel malah setelah beli 3 bulan. Jadi dia mikir panjang. Nah, yang tidak baik itu kan yang impulsif. Lihat anjil kesek. Iya. Itu murah nih. Ya murah nih. Nggak dapat lagi nih. Sama FOMO yang tadi Mbak Zizi bilang. Kanan gue udah punya, kiri gue udah punya. Iya, betul. Dan mungkin kalau elektronik masih ada umurnya kali teman-teman apotek ya. Tapi kalau fashion dia update itu per 5 hari kayaknya udah ada yang baru lagi ya. Pokoknya keluar lagi ya. Iya. Kalau tadi Mbak Zizi bilang, ya Adit tuh udah mikirin nih. Kalau saya nggak berani mikir, jadi gue nggak beli. Tawa loh. Biasanya gitu ibu-ibu ya. Biasanya gitu, anaknya lagi yang beli, suaminya lagi yang beli. Tapi ngomong-ngomong investasi tuh Mbak, tadi Mbak Zizi bilang lebih suka yang berbentuk, berwujud. Kalau aku sekarang. Kalau rumah, apartemen atau tanah, menurut Mbak Zizi itu bentuk investasi bukan Mbak? Yang aku pelajari dulu waktu sekolah financial planning ini adalah kita invest sesuatu yang tidak pernah bisa lagi diproduksi oleh alam. Tanah dan properti salah satunya. Selama Indonesia masih bisa memproduksi, misalnya masih tersedia lahan dan rumah, yaitu investasi yang bagus banget. Kalau di Singapura misalkan ya, kan dia udah nggak bisa lagi beli rumah atau mahal sekali, mau nggak mau dia building ke atas apartemen ya. Mungkin mereka berpikir ke sana. Cuma selama Indonesia masih bisa beli lahan, ya beli lahan. Apalagi sekarang BI rate betul. Apalagi BI rate lagi turun, dan biasanya pemilik rumah pertama diberikan banyak kemudahan setelah pandemi ini. Ini juga bocoran betul, nih. Betul. Karena maaf ya Mbak, banyak sekali teman-teman aku yang seusia kita, yang seusia aku terlambat untuk memutuskan. Begitu usia segini nih, Mbak, tenor cicilannya jadi takut duluan Mbak. Ini kan ini bahasa sederhana ya teman-teman ya. Mbak Zizi gini loh. Kita punya penghasilan segini, pasangan kita punya segini. Sementara nilai properti yang kita incar itu beratus, bahkan mungkin beribu-ribu kali lipat dari penghasilan kita berdua. Kita mikir nih, kita pun patungan berdua nyicil, jangan-jangan keburu mati belum lunas nih deh. Gimana nih gini-gini. Nah, itu apakah ada strategi tersendiri? Gimana? Aku pernah nulis soal ini gitu ya, soal rumah. Jadi pertama yang kita pikirkan sebenarnya adalah cara pembelian untuk KPR adalah DP-nya dan lalu biaya-biaya yang
mencakupi semuanya. Mikir, dan DP ini sebaiknya jangan berhutang, artinya kita kemampuan sendiri. Ngumpulin lo DP. Oke, katakanlah rumah seharga 1 miliar, berarti kita mesti punya DP sekitar 30%, 20%, sekitar 300 juta gitu ya. Itu nggak boleh ngutang tuh. Jangan kalau bisa. Kalau ngutang dengan orang tua mungkin oke lah beda ya. Jangan berbunga karena berat banget. Nah, udah dapat terkumpul, biasanya kita akan timbul rasa lebih optimis. Oh, ini kekumpul nih. Ini aja udah ada nih gue. Biasanya rezeki kan mengalir sesuai dengan ikhtiar kita ya gitu. Oke, kita masukin lalu kita cek banknya. Nah, zaman sekarang itu mungkin zaman kita dulu kita harus datang ke bank masing-masing untuk cek suku bunga, compare. Zaman sekarang dengan online, aku tinggal masuk ke web bank tertentu, masukin jumlah rumah yang kita pengenin harganya. Keluar tuh suku bunga dan kemudian cicilannya. Udah ada gitu sekarang. Udah ada. Jadi kita tinggal compare, anak milenial bisa jago nih kayak gini-gini. Di compare sesuaikan kemampuan kita. Kayaknya aku mampu nih 20 tahun cicilan nih. Gitu. Jadi dia lebih pede. Dia udah ngitung soalnya. Nah, dengan begitu sisi psikologi adalah gue ngerem deh beli yang lain-lain karena ini aku mau gitu. Ini aku mampu gitu. Jadi financial plan tuh bukan ilmu eksakta banget, tapi ada artnya karena dia ada sisi psikologisnya. Kadang-kadang angka tuh juga berpengaruh ke sisi psikologis. Ngeliat ini udah ada, gue hitung-hitung nyampe, gue mau deh gitu. Lebih gitu. Berarti ini sederhananya lagi nih teman-teman Apotik. Bisa kita bisa kumpul-kumpul nih ya. Jangan sama temen, sama pasangan. Kalau sama temen nanti bagi-baginya susah. Ya kan? Sama pasangan itu sendirilah ya kan. Kita bisa kumpul nih misalnya berapa puluh juta. Berarti si uang yang berhasil kita kumpulkan itu layak dijadikan down payment. Nah, berarti nilai propertinya harus kalau 20% berarti 5 kali daripada si uang yang berhasil kita kumpulkan. Jadi kalau kita kumpulkan 50 juta, kalau dikali 5 250 juta. Berarti kita bisa nyari properti apakah itu apartemen atau apa yang harganya kurang lebih 250 juta. Betul. 20%-nya adalah si 50 juta. Betul. Kalau kita cuman sanggup aku paling bisa ngumpulin nih 3 juta lah gitu untuk jadi DP, paling DP kuburan. Iya kan, emang bener. Orang pasti mati loh, Bang. Iya, jangan ketawa nih, serius ini. Ketawa, cuma kamu yang ngomong. Perbandingannya kuburan. Ini lemes saya. Gitu. Jadi intinya tahu dulu batasan diri, benar ya Mbak. Jadi bisa menganalisa diri, betul. Tahu dulu nih kita nih mau gimana, terus udah gitu tahu nih punya modal apa dan baru deh tuh kita bisa ngelirik apa nih yang. Cuman memang based on our experience, nomor 1 menurut aku, apalagi when it comes to property ya Mbak, berani dulu Mbak. Dan punya punya tekad untuk memang kamu harus mengorbankan yang lain-lain Iya, mau tidak mau. Nggak ada tuh misalnya jalan-jalan ke luar negeri lo mesti kurangin apa. Nggak perlu curhat. Tapi bener. Tapi kan lebih aman ya. Nggak usah nangis. Ini Mbak Zizi bukan Mama Zizi loh. Iya, tapi benar-benar Mbak. Jadi apa yang sama Mbak Zizi ngomong, ya maksudnya waktu aku mulai nyicil kan aku nggak kenal tuh yang namanya financial planner tapi begitu Mbak Zizi deskripsikan semuanya, oh ya memang make sense ya. Memang begitu alurnya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang punya penghasilan tetap ya, Anda bekerja di suatu institusi, memiliki slip gaji dan sebagainya, ada jaminan kesehatan, mungkin berani deh ngambil deh. Karena kita aja nih orang yang tidak punya, aku sama istriku nih ya, termasuk orang yang tidak punya penghasilan yang pasti kan. Kita hidup berapa puluh tahun, 20 tahun lebih ya. Tapi berani loh. Gue lagi. Tapi kita termasuk yang berani. Kita bagus. Tapi kan aman sekarang kondisinya kan, artinya udah punya rumah sendiri apa gitu kan. Tapi tadi Mbak Zizi kasih sedikit bocoran tuh buat teman-teman yang setelah pandemi ini memang ada perluasan. Ada perluasan dari keringanan tuh ya. Apalagi untuk pemilik rumah pertama yang bukan buat investasi. Aku mau nanya dong nih, mumpung aku keinget nih teman-teman Apotik. Mbak Zizi, ketika kita akad kredit atau KPR, itu ada satu file yang harus kita tangan itu berhubungan sama asuransi jiwa. Nah itu kaitannya apa tuh? Soalnya saya pernah dijelasin kalau tidak salah nih ya, itu just in case something happen sama si orang yang penanggung jawab kredit, misalnya saya dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga. Kreditur ya Mbak namanya. Iya, apa sih kreditur apa debitur kalau kita yang ngutang debitur. Oh, debitur. Si debitur ini terjadi apa-apa sama dirinya, mungkin cacat tetap atau dia meninggal dunia, itu
bagaimana? Nanti apakah lunas apa gimana tuh, Mbak? Coba. Ini pengalaman langsung dari klien yang mengalami hal ini. Dia menandatangani klausul untuk KPR rumah. Dia udah kasih DP, lalu ketika itu dia sempat ngobrol istrinya sama kita gitu ya. At the time ada insurance yang harus dibayarkan, jumlahnya cukup lumayan. Tapi suaminya bilang, enggak, aku mau bayar insurance ini gitu ya. Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk membayar, yang membayar itu insurance-nya, katakanlah meninggal atau cacat segala macam. Setahun kemudian suaminya meninggal, rumah itu lunas milik istrinya. Jadi itu pengalaman. Padahal baru nyicil setahun. Harusnya dia mungkin nyicil 15 tahun atau 20 tahun. Betul. Rumah itu langsung sah menjadi milik istrinya. Itu suatu kewajiban apa opsi, Mbak? Kalau mengenai asuransi biasanya dalam kalau gini, wajib biasanya wajib kan? Tapi dia at the time dia milik klausul yang lebih tinggi lagi. Artinya udah deh nggak apa-apa, gue tinggiin lagi deh. Jadi nggak ada apa-apa lagi, udah langsung punya istrinya. Dan itu bayar asuransinya itu hanya 1 kali kan? Ketika akad kan? Ketika akad. Iya, jadi dihitungnya di situ ya. Bukannya kita tiap bulan nyicil itu termasuk di dalamnya, enggak kan? Sekali itu. Jadi kalau secara general, kalau tadi kan kita lebih ngomongin rumah. Kalau Mbak Zizi nih, kalau format investasi yang menurut Mbak Zizi ini kayaknya umum, general dan mudah. Mbak Zizi punya saran apa? Biasanya kalau dari kami gitu ya, kita lihat dulu pengeluaran dia sebulan berapa. Let's say katakanlah pengeluaran dia 15 juta sebulan. Kalau dia single 3 bulan biaya pengeluaran, kalau dia menikah dan punya anak mungkin lebih besar, sekitar 4-6 bulan. Dia harus punya dalam bentuk cash 15 kali 6 kalau dia punya anak gitu ya. 15 juta kali 6 kalau dia punya anak. Ya, 90 juta lah kurang lebih. Jadi 6 bulan pengeluaran kamu harus punya. Harus punya bentuk cash. Setelah itu nextnya kita punya emas. Emas itu ya kenapa walaupun bentuknya juga LM atau beli cincin, ini aku lakukan nih. Jadi ketika penghasilan mau berapapun gitu ya, aku coba sisihin. Ada tabungan, ada emas, ada reksadana gitu ya. Itu aku kumpulin cincin kayak apa, bentuknya juga nggak usah yang gimana-gimana, yang penting berbentuk emas. Yang penting gede lah. Oh enggak. Yang penting 5 kilo. Nah itu aku kumpulin. Nah kadang-kadang namanya kita hidup, kalau kita mikirnya gini ya, di hitung-hitungan atas kertas kita ikhtiar, kita ngitung teliti. Tapi hidup kan tidak sesuai dengan yang kita planning. Ya sering banget itu kejadian. Bahkan nggak sama main di sini. Nah sering kali cash nggak ada, tapi ada kebutuhan. Aku masuk ke temanku yang terbaik Pegadaian. Kayaknya masuk dong Pegadaian. Gue udah member loh. Iya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Benar Mbak Zizi. Bisa kali Pegadaian. Kirimlah. Iya benar, aku juga setuju banget sih, Mas. Jadi kecil-kecil tapi it helps a lot. Iya, it helps a lot. Itu yang membantu kita napas sambil kita cari yang lain. Setelah itu 2 itu udah punya, tentunya sebelumnya insurance jiwa ya yang meninggal. Setelah 3 itu punya, baru investasi yang kita paham. Jangan yang kita FOMO. Ini ada kejadian lagi. Soal FOMO ya investasi. Zi, ini ada temen gue sama seperti Adit bilang, dia cuan loh berapa bulan. Sebulan, liatin deh, setahun aja, gak usah setahun, 6 bulan aja. Telepon lagi, bener sih, habis uang. Ya iya, karena dia nggak ngerti produknya, dia nggak ngerti itu ada apa enggak. Ponzi, skema Ponzi. Skema Ponzi atau mungkin juga ya aku nggak bisa bilang kata-kata, tapi yang fisiknya nggak ada, tapi kenaikannya turun naik secara drastis. Itu kan artinya gambling ya. Gambling, walaupun dia legal, tapi hanya investor yang sophisticated, yang paham bener yang bisa. Kita yang awam lebih baik jangan. Kayak gitu-gitu. Nah, biasanya aku akan anjuran setelah itu reksadana, tapi yang legal. Dan reksadana pun juga nggak semua kita anjurkan, sesuai dengan profil resiko dia. Karena namanya reksadana saham pasti punya resiko dalam jangka waktu pendek. Gitu. Apalagi ya itu saham, reksadana pasti ada faktor resiko yang Mbak Zizi bilang. Harus jadi memang panjang. harus paham banget modelnya kayak apa, resikonya seperti apa. Aku tertarik banget tadi sama insight dari Mbak Zizi deh, waktu bilang kita berapapun penghasilan kita ya, kita fokusnya sama pengeluaran. Kira-kira kebutuhan hidup kita sendiri, seorang diri atau bersama pasangan atau bersama keluarga, anak-anak dan orang tua itu berapa sih averagely setiap bulan? Misalnya ada yang, kalau aku hitung-hitung sih Kak, kayaknya pengeluaran kami tuh mungkin average-nya sekitar 5 jutaan deh sebulan cukup. Karena kami baru hidup berdua misalnya gitu. Oke, berarti tadi masukannya dari Mbak Zizi tuh kalau bisa kalian tuh punya
biaya untuk pengeluaran itu minimal 5 sampai 6 bulan. Iya, betul. Jadi betul. kalau 5 juta ya mungkin sekitar 25 sampai 30 juta. Itu bentuknya cash. Baru kita tidur pulas tuh, ibaratnya nggak panik, nggak ada apa-apa pun nggak gimana-gimana banget. Baru di luar itu kalau kita masih bisa menabung lagi, carilah logam mulia atau emas kuning atau perhiasan yang gampang di liquid lah ibaratnya gitu ya. Apalagi sekarang kan ada BPJS, ibaratnya kita kalau sakit pun ada yang menjamin, ada yang cover. Dan kenapa juga harus emergency fund ini harus ada? Lagi model nih gampang banget tarik tunai ya, tarik tunai gampang banget dari berbagai macam aplikasi peminjaman. Itu bunganya gede. Pinjaman online. Pinjol. Itu jebakan Batman tuh. Tapi kata Bang Otman nggak usah dicuekin aja katanya. Gue bilang bisa begitu, nggak gampang gitu kali ya. Enggak kan, justru aku mau nanya Bang, gimana ini sebenarnya? Tapi benar ya Mbak. Jadi tapi kan nggak gampang Mbak. 6 bulan. Iya, betul. Gak gampang loh Mbak. Aku cuman kebayang gini, oke lah kalau untuk orang-orang yang beruntung, alhamdulillah punya penghasilan yang tetap. Jadi udah sebulan 5.000. Tapi kalau misalnya orang yang, ya kalau gak usah ini orang-orang yang jualan, makanan apa itu kan penghasilannya nggak. Bener. Tuh ya. Nah, again tadi aku cerita ya, teori seperti itu, prakteknya nggak seperti itu. Dan ternyata kalau kita usaha gitu ya, kita ikhtiar, rezeki ada aja walaupun kita dapatnya harian. Percaya pasti hati kemarin percaya banget gitu. Itu teorinya memang begitu. Cuma ketika praktek rezeki mah dari Allah, dari mana aja ya, kapan aja. Jadi Mbak Zizi, menurut Mbak Zizi ada nggak sebenarnya kapan sih kita tuh harus berinvestasi? Mulai kapan? Ini kayaknya nggak ada hubungannya sama umur nih, tapi lebih ke finansial ya. Iya. Kalau dari sisi finansial, begitu melek keuangan, mulai. Nah, kita nih yang udah umur segini yang ngajarin anak-anak kita untuk manage uang. Jadi ketika mereka dapat uang, yang kita ajarkan adalah oke, jangan jadi budak uang tapi lo nabung ya. Jadi kamu kalau ada apa-apa ada persiapan. Jadi yang aku ajarkan ke anak-anak, nabung. Pisahin tiga tabungan. Pertama masukin ke tabungan biasa. Kedua buat hari-hari, buat kamu main, buat kamu gaul, buat segala macam, buat bayar pulsa. Yang ketiga nabung. Biasanya aku pakai aplikasi yang memang legal, yang dia udah ngatur sendiri tuh portofolionya gitu. Iya. Jadi sekarang sebenarnya dipermudah udah banget gampang ya, Mbak. Banget. Banyak aplikasi yang bisa begitu. Betul dan banyak pilihan, tapi yang legal, OJK segala macam lah yang kita pilih lah gitu. Itu yang aku lakukan ke anak-anak. Jadi kalau kayak kita begitu melek finansial ya udah, tapi untuk anak-anak sedini mungkin ajarin ya. Kesimpulannya adalah then again financial itu dalam merencanakan memang nggak ada bakuknya ya Mbak? Iya, art. Jadi semua tergantung ini, tergantung itu gitu, tergantung keadaan, tergantung penghasilan, tergantung momen saat itu. Kondisi gitu. saat itu. Gitu. Ini ada nanya lagi nih dari RT 9 nih. Tadi RT 01. RT 02. Sekarang RT 02. RT 5. RW 3. Lagi tetangga bukannya mampir ya kan, nitip salam. Gimana? Boleh nih pertanyaannya nih. Ini masalah self reward nih Mbak. Iya. Katanya anak-anak muda zaman now itu mengenal istilah self reward. Nah itu apa tadi? Gak bisa ngomongnya. Tuh alokasinya berapa harusnya dari gaji tiap bulan? Jadi kayak gini, boleh dong kita self reward. Boleh. Alokasinya berapa tuh Mbak? Iya, kalau aku contohnya anakku ya, karena dia juga. Gue baru nyampe selfie doang nih, belum nyampe selfie reward. Iya. Malu. Tau gitu gue gak dateng di sini. Gimana? Iya, jadi lupa saya. Ketawa. Self reward, iya bercanda. Seneng deh. Tenang Mbak, mulai dari sini awet muda. Oke, self reward. Sebenarnya sih again tidak ada bakunya. Yang penting dia udah alokasi nih tiap bulan saya butuh berapa nih buat pulsa, buat Gojek, buat macam-macam gitu ya, macam-macam. Lalu buat ngasih orang tua berapa. Selebihnya boleh buat self reward dan ada nabungnya juga. Enggak ada bakunya. Yang penting 4 itu alokasi itu dipenuhi. Plus kalau emang mau dari mulai sekarang buat sosial atau buat apa, biasanya kita kalau memberikan ya pasti nanti insya Allah baliknya juga lebih bagus gitu. Saya sampai umur berapa puluh nih belum tahu tuh yang namanya saham-saham. Tapi anak-anak sekarang Mbak yang masih muda-muda udah ngerti loh. Ini saham yang lagi bagus. Terus belinya satu lot tuh gimana? Ya minimal 100 lembar. Gini. Wah, aku mau dijelasin sama yang muda-muda. Betul. Itu gimana tuh? Apakah ada suggest kalau yang pada mau mulai main saham misalnya? Oke.
selama mereka ngerti resikonya, it's okay. Mereka ngerti resikonya, uangnya uang sendiri gitu ya. Orang tuanya tahu ya. Jadi ibaratnya kan namanya masih anak muda, pastinya kan ada juga yang masih dikasih orang tua. Orang tuanya paham, dia paham resikonya, dia paham akan kehilangan berapa dalam jangka waktu dekat uangnya, ditanggung resiko itu silakan. Karena kalau aku ngelihatnya anak muda kalau dilarang makin gimana, cuma kalau cari tahu sendiri resikonya berapa, tahan gak sama resikonya. Itu biasanya lebih kena. Jadi mau nggak mau mereka belajar, mereka tahu gitu. Itu sih menurutku lebih tepat ya buat anak muda. Oke, nah ini nih yang paling penting nih, terakhir nih Mbak Zizi mau kasih saran atau masukan apa mungkin buat teman-teman apotik di luar sana tentang financial apapun, misalnya yang umum-umum aja yang sering dialami oleh orang-orang. Yang sering kesandung kali Mami. Iya, atau gitu. Gimana? Yang pertama mungkin lebih realistis. Ya aku bukan ngajarin, majuin dikit boleh Mbak. Lebih sharing apa yang aku alami aja gitu ya. Yang pertama mungkin lebih realistis dalam mengelola keuangan, kemudian juga ketika berinvestasi ngerti bener apa resiko, apa returnnya, jangan FOMO dan hindari pinjol. Ngeri, mereka kadang-kadang suka udah nelfonin ke kantor, gangguin kerjaan itu berapa kali klien. Mending semua kontak di dalam handphone itu, saya berapa kali juga pernah nih, ini siapa sih gitu misalnya ya, ternyata mungkin salah satu orang dalam kontak kita lah gitu, cuma kita nggak tahu entah dia siapa, tapi mungkin sedang bermasalah dengan pinjaman online, dan itu kita terdetek kontak-kontak dalam device-nya dia gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa ya kan. Benar. Dan kenapa aku bilang itu bunganya gede banget, susah banget untuk makanya orang catch up-nya. Makanya orang kelilit ya Mbak ya. Dan mudah banget kan dapetinnya. Itu dia. Atik sih nggak ya, maksudnya alhamdulillah penolong saya cuma pegadaian. Nah, teman-teman apotik nih ada dari RT 2 nih, tadi RT 1 ya. Ada yang mau nanya juga nih. Soal pinjol lagi, katanya kalau sudah terlanjur bagaimana nih Ibu? Nah ini agak rumit pinjol yang udah terlanjur ya, karena kan bunganya besar banget. Kita pinjam dari tempat lain, ini berbunga, bunga berbunga, akhirnya ribet banget. Mau nggak mau kita minjem ke kerabat ataupun orang yang mau minjemin kita tanpa bunga. Pinjam dalam jumlah sekaligus, bisa membayar lunas semua pinjaman online-nya. Bayar sekaligus ke sini, tutup, udah selesai, kita nyicil ke orang tersebut. Mau nggak mau begitu, karena susah sekali. Karena tetap harus dilunasin. Udah jelas nama kita di BI udah masuk blacklist ya. Artinya kita nantinya kalau minjem lagi yang lain, mau KPR atau apa, blacklist sayang banget, susah. Oh itu terdaftar ya? Apa nyambung ya? Nyambung. Online itu nyambung ke BI checklist. Semua BI checklist. Apapun kita kalau nyicil, KTA, kartu kredit, nggak bayar aja, nyambung ke blacklist. ke OJK BI. Ada temanku yang memang habit ya begitu, dia sampai sekarang nggak bisa punya kartu kredit, nggak bisa KPR, nggak bisa, nggak akan dikasih. Saya kira tadinya yang namanya pinjaman online itu nggak selamanya terdaftar di OJK, apa nggak selamanya sah. Maksudnya di BI-nya. Iya kan di BI. Iya, aplikasi itu ketika dia meluncurkan, dia kan ada OJK-nya juga, tapi memang dia ada bunga yang tinggi gitu. Gitu, jadi pastinya keling lah ya, seperti harusnya itu. Gitu ya. Iya, semuanya keling. Wow. Gitu. Jadi tadi saran dari kesimpulan sedikit nih, saran dari Mbak Zizi tadi apa yang tentang pinjam sama saudara atau keluarga yang nggak kena bunga. Maksudnya yang tentang format financial secara umum yang tadi kita udah omongin, gimana sarannya Mbak Zizi? Yang pertama berinvestasi ke hal-hal yang kita paham, produk knowledge-nya, kita ngerti resikonya seperti apa. Ibaratnya return sekian, tapi resikonya seperti apa kita paham banget, dan kalau kita willing ya silahkan. Tapi kalau kita nggak willing untuk suffering resiko tersebut, cari pilihan yang lain. Jadi intinya ngerti produk knowledge-nya. Kedua, hidup ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu ya. Kerja sungguh-sungguh ya, dan keempat hindari pinjol. Seperti itu. Mbak Zizi terima kasih banyak sudah datang, sharingnya sangat berguna. Mudah-mudahan teman-teman apotik di luar sana banyak mengambil intisari, esensi dan sebagainya dari financial planner ini gitu. Thank you for watching. Don't forget to likes, comment and subscribe, dan turn on notification-nya ya. Oke, thank you. Bye. Good night.